Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin ila akhir ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jemaah Jumat Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, yang pertama dan paling utama, kembali melalui mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan kepada semua yang hadir, mari senantiasa kita berupaya memaksimalkan waktu yang telah Allah amanahkan kepada kita semuanya. Di antara berbagai aktivitas, di antara berbagai pekerjaan dan perniagaan, tetaplah kita berusaha memaksimalkan kualitas ibadah dan amal soleh kita semuanya. Semoga dari setiap usaha tersebut menjadikan diri kita pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan pula sunnah-sunnah Rasulnya, dan lisan pun tak pernah berhenti menyampaikan sanjungan salawat baginya. Semoga kita yang hadir kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengutip sebuah kisah dari salah seorang tokoh tabi'in yang pernah hidup setelah masa Rasulullah dan para sahabat. Ar-Rabi bin Hisham, seorang yang begitu hanif, yang begitu berakhlak mulia dan sangat luar biasa dalam ketaatan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking luar biasa taat dan akhlaknya yang mulia, sampai-sampai gurunya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andai kata Ar-Rabi bin Hisham ini hidup pada masa Rasulullah, tentunya Rasul yang mulia akan mengatakan dirinya sebagai di antara orang-orang yang dijaminkan masuk surga tanpa hisab. Banyak orang-orang yang kagum dengan kemuliaan akhlaknya, banyak yang mengagumi akan keluar biasaan dalam beribadahnya. Namun di balik orang-orang yang kagum, ada juga orang-orang yang tak suka dengan ketaatannya dalam beribadah dan kemuliaan akhlaknya. Sampai tidak sukanya akhirnya berbagai cara dilakukan untuk menjerumuskan sang tabi'in ke dalam lembah kehinaan di hadapan Allah. Hingga suatu ketika di antara orang-orang yang tidak suka bahkan memusuhi sang tabi'in membuat sebuah makar perencanaan. Mereka mencoba menjebak dengan rayuan seorang wanita pezina. Mereka cari wanita terbaik yang ada di kota itu pada waktu itu. Setelah mereka temukan, mereka menjanjikan bayaran mahal bagi sang wanita jikalau berhasil menaklukkan sang tabi'in. Akhirnya waktu yang telah direncanakan pun tiba. Sang wanita yang dibayar tersebut mulai melancarkan aksinya. Dia datang ke rumah sang tabi'in di waktu malam, tentunya agar suasana sepi tak ada yang melihat. Dia datang dengan tipu muslihat, menggunakan pakaian muslimah dengan lengkap dengan kain kudung yang menutupi wajah dan mukanya. Datanglah yang ditunggu. Sang tabi'in kita Rabi bin Hisham punya kebiasaan keluar rumah sebelum maghrib sampai isya baru kembali ke rumahnya. Ketika dia sampai di rumah, didapatinya seorang wanita. Dia pun bertanya, wahai saudariku, ada apa denganmu?
Lalu sang wanita yang berpura-pura pun berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku sudah lama tidak makan dan minum. Sudikah kiranya engkau memberikan aku kesempatan untuk beristirahat dan menikmati sekedar minum dan makan di tempatmu?" Mendengar penuturan tersebut, sang tabi'in bersegera masuk ke dalam rumah. Dia mengambil segelas air dan sedikit makanan untuk dihidangkan. Ia berikan di depan rumah. Lalu sang wanita yang punya siasat busuk pun berkata, "Wahai Tuan, apakah engkau tega membiarkan aku menikmati hidangan darimu hanya sekedar di depan rumah saja? Tidakkah engkau berikan waktu sekedar beristirahat dan menikmati hidangan darimu?" Sang tabi'in pun tak mungkin membiarkan sang wanita masuk ke dalam rumahnya. Namun karena sang wanita terlihat sedih, ia pun mempersilahkan sang wanita untuk beristirahat. Namun sebelumnya dia buka pintu rumahnya lebar-lebar beserta dengan seluruh jendela yang ada, tentunya untuk menghindari fitnah yang ada di kemudiannya. Sang wanita pun menikmati hidangan. Setelah menikmati hidangan, dia beranjak menuju pintu. Sang tabi'in pun berpikir bahwa sang wanita akan segera beranjak meninggalkan rumahnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sang wanita tiba-tiba menutup pintu rapat-rapat dan mulai menggoda. Sempat terkejut sang tabi'in, dia kaget luar biasa. Namun dia mencoba untuk tetap tenang. Dengan ketenangan jiwanya, kemudian ia berkata dengan suara yang begitu sangat bersahaja, "Wahai saudariku, sesungguhnya Allah telah ciptakan engkau dengan segala kemuliaannya. Namun kenapa engkau bawa dirimu kepada kehinaan, kepada tingkat serendah-rendahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radatnahu asfala safilin." Wahai saudariku, saat ini memang Allah karuniakan engkau rupa yang cantik, tubuh yang bagus. Namun mudah bagi Allah untuk mengambil itu semua. Ketika Allah datangkan sakit kulit saja kepada dirimu, ketika tubuhmu sudah mulai rusak, penuh penyakit, bahkan mungkin mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan, tak ada lagi kecantikan dan keindahan. Apalagi nanti ketika ruh sudah mulai lepas dari jasadmu, ketika jasadmu sudah mulai dimasukkan ke dalam tanah, ketika datang malaikat mungkar dan nakir bertanya kepadamu, apa yang mau engkau jawab kepada mereka? Apa yang mau engkau katakan kepada mereka? Itu baru di dunia, saudariku. Belum nanti ketika engkau dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan? Kata-kata yang begitu tenang dan bersahaja yang keluar dari lisan yang mulia mendadak bagaikan petir yang menyambar masuk ke dalam relung hati sang wanita pezina. Tubuhnya bergetar ketakutan, menggigil ketakutan. Terbayangkan betapa luar biasanya akan dia dapatkan di balik kehinaan yang ia lakukan saat ini. Akhirnya sang wanita pun kembali menutupkan kain kudungnya dan bersegera keluar ke rumah dan berlari sejadi-jadinya. Sampai di rumahnya sang wanita pun pingsan, dan keesokan harinya dia sadar sambil menangis tak berhenti. Bahkan akhirnya sang wanita pun segera mengambil air wudunya dan melaksanakan ibadah di tempat sholatnya dan tak beranjak dari tempat sujudnya. Sampai akhirnya dia tak makan dan tak minum berhari-hari, berbulan-bulan, sampai akhirnya didapati sang wanita mati di tempat sujudnya dengan tubuh yang kering karena tak makan dan minum. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah sang tabi'in ini ada dua makna yang kami ingin sampaikan. Suatu ketika As-Sam'an datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, anil birru wal ismi, katakan kepadaku apa perbedaan antara kebaikan dan kejahatan itu?"
Maka Rasulullah pun menjawab, al-birru husnul khuluqi wal ismi ma haka fi sadrika. Kebaikan itu hadir dari kebaikan hatimu, dan kejahatan segala sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakan hatimu. Dan ketika engkau melakukannya, engkau tak mau orang-orang tahu dan melihatnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka dari sebuah kebaikan hati pun hadirlah kebaikan. Dari lisan seorang yang mulia menghadirkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, 10 hari menuju bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, maka menjadi sebuah PR besar bagi kita. Akankah kita akan meraih kemuliaan Ramadan, ataukah Ramadan datang kita bahagia saat hadirnya, namun akhirnya terlena saat di ujungnya? Maka dari itu, 10 hari menjelang Ramadan ini kita tempa dengan sebaik-baiknya diri kita. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat ditanyakan seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berbanyak puasamu sebagaimana selaksana engkau berpuasa di bulan Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, bulan ini, Sya'ban dimaksudkan Rasulullah, adalah bulan yang paling banyak orang terlena di dalamnya. Maka aku tak mau terlena, maka aku ingin berpuasa. Ketika amalku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan beramal, yaitu sedang berpuasa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu sebagai penutup khutbah, khatib menyampaikan, mari kita persiapkan diri kita, bersihkan hati, sambung silaturahmi, hilangkan permusuhan, hilangkan perdebatan, jaga lisan dari tutur kata tak berguna, isi hari-hari untuk amal ibadah dan amal soleh yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan yang baik yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan dan terus terjaga hingga bulan-bulan berikutnya. Dan semoga Allah meridhoi untuk melimpahkan segala kemuliaan Ramadan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mencari wasilah atau jalan-jalan untuk mendekatkan dirinya selalu kepada Allah. Berjuanglah menuju jalan Allah, semoga kelak kita semua beruntung. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.